Selamat datang kembali di channel Di Balik Kalimantan. Kali ini kita membahas tentang wabah penyakit yang dialami oleh masyarakat Kalimantan, tapi di masa lalu. Jadi kita kembali mengulang sejarah. Pada tahun 1918, ketika Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, waktu itu ada wabah penyakit yang mematikan yang kita pernah dengar, ada flu Spanyol atau influenza. Waktu itu negara-negara di Cina dan India sudah terserang wabah tersebut. Pemerintah Belanda memperoleh informasi tersebut dari perwakilan mereka di Singapura, yang mana waktu itu Inggris memberikan peringatan bahwa ada wabah tersebut. Jadi wabah influenza waktu itu sudah masuk ke Hong Kong. Virus ini dibawa oleh para penumpang kapal asal Cina. Lalu selanjutnya pemerintah Belanda bersikap responsif dengan memperingatkan pemerintah lokal di Batavia yang sekarang menjadi ibu kota kita, Jakarta. Otoritas di Batavia selanjutnya melakukan pencegahan terhadap penyebaran wabah penyakit. Namun, hal tersebut tidak diterapkan di kota-kota pelabuhan yang lain. Ya, kalau sekarang itu misalkan ada lockdown seperti itu ya. Jadi selanjutnya kota-kota pelabuhan di Banjarmasin salah satunya, dan juga Makassar dan Buleleng di Pulau Bali itu menjadi terjangkit wabah penyakit ini. Selain kota-kota besar di Indonesia waktu itu, di Kalimantan sendiri ada Banjarmasin dan Stegen, atau sekarang kita sebut Pulau Laut. Pada tanggal 5 November 1918, pemerintah Hindia Belanda di Weltevreden menerima telegram dari Banjarmasin. Telegram tersebut bunyinya seperti ini. Gezondheidstoestand Banjarmasin zeer ongunstig, sterfte abnormaal hoog volgens FD-inspecteur geneesdienst ten gevolge Spaanse ziekte. Ribet kan? Itu adalah bahasa Belanda. Pada intinya, telegram tersebut menjelaskan bahwa keadaan di Banjarmasin saat itu sangat kacau. Inspektur kesehatan lokal melaporkan adanya peningkatan kematian yang tinggi yang disebabkan oleh penyakit flu Spanyol. Flu Spanyol itu sama dengan influenza kalau sekarang. Dan kenapa disebut flu Spanyol? Karena orang-orang mengiranya itu berasal dari Spanyol. Flu Spanyol waktu itu memang bersamaan dengan Perang Dunia Pertama. Dan media-media Spanyol memang saat itu banyak memberitakan tentang flu yang melanda dunia ini. Karena banyaknya sirkulasi saat itu, orang-orang menyebutnya bahwa itu adalah flu Spanyol. Padahal pada kenyataannya, virus yang disebut sebagai ibu dari seluruh penyakit pandemik dunia itu, the mother of all pandemics, sampai disebut seperti itu ya, saking ganasnya. Sama seperti di era sekarang, yang mana pemerintah Cina sempat menuduh pemerintah Amerika Serikat bahwa virus itu berasal dari Amerika Serikat, dan sebaliknya. Pada era tersebut, asal muasal virus flu Spanyol itu juga menimbulkan perdebatan. Ada yang bilang berasal dari Amerika Serikat, ada yang bilang berasal dari Swedia dan Rusia, ada juga yang berasal dari Tiongkok dan Perancis. Waktu itu informasi memang masyarakat tidak memperoleh informasi yang resmi, apalagi di selama Perang Dunia I waktu itu. Uniknya, pemerintah Batavia saat itu menganggap bahwa flu Spanyol itu tidak berbahaya, apalagi jika dibandingkan dengan virus yang lain, semisal virus kolera atau pes. Dan bahkan pemerintah justru menginstruksikan vaksinasi kolera saat itu.
Dan ternyata malah justru ketika penyakit tersebut tidak dianggap berbahaya, maka jumlah korban justru semakin banyak waktu itu. Jadi pengalaman masa lalu generasi-generasi di atas kita itu harusnya kita jadikan refleksi bahwa kita jangan sampai meremehkan penyakit, dan kita harus bersyukur ketika kita sendiri berada di kondisi sehat. Bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita kesehatan. Kita harus senantiasa bersyukur. Karena jadi ingat ketika saya berbicara dengan salah seorang kakek di Jawa waktu itu, bahwa pada saat dulu ada pagebluk penyakit pes, pagi sakit malam meninggal, malam sakit paginya meninggal. Itu menggambarkan bagaimana virus yang saat itu tidak ada obat atau tidak ada penanganan yang serius dari pemerintah saat itu. Ya, itu adalah refleksi dari sejarah, dan semoga kita memperoleh pelajaran sebagai warga Banjarmasin, warga Kalimantan di era seperti ini.